Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang guru-guru kalian berikan ya. Oke. Pada hari ini kita membahas tentang validitas dan reliabilitas data ya. Ini masih materi lanjutan yang kemarin ya, tentang menganalisis data ya. Ini materinya sangat-sangat penting ya jika kalian kuliah ya, pasti kalian membahas tentang yang namanya analisis data ya kan. Analisis data itu didapatkan dari kalian penelitian nanti ya. Penelitian harus ada yang namanya validitas dan reliabilitas data ya. Apa sih itu validitas dan reliabilitas ya? Sekarang kita bahas ya. Sekarang kita bahas materinya. Oke. Validitas dan reliabilitas data. Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas itu valid ya, benar berarti, dan reliabilitas itu real atau nyata ya, dan atau sesungguhnya itu real, reliabilitas ya. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliable, dan objektif ya. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian ya. Pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti ya, itu dia. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti ya. Kalau dalam objek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah ya, bukan warna hijau atau warna kuning. Kalau melaporkan selain merah berarti dia tidak valid dan tidak reliabilitas ya. Oke. Kalau dalam objek penelitian pegawai bekerja dengan keras ya, maka peneliti melaporkan bahwa pegawai bekerja dengan keras ya. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid ya atau tidak benar. Ya, jadi kalau kalian melakukan penelitian ya, lakukanlah dengan sesuai dengan datanya ya, sesuai dengan apa yang kalian teliti ya, biar hasilnya bisa valid dan reliabilitas atau sesuai dengan kenyataan ya. Oke, kita lanjut. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila tidak ditemukan dalam motivasi kerja pegawai ya. Jadi kalian jika meneliti tentang etos kerja pegawai ya, berarti kalian harus melaporkan tentang etos kerja pegawai ya, jangan yang lainnya, nanti tidak valid hasilnya ya. Oke, kita lanjut. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable, cara pengumpulan dan analisis data benar, maka peneliti akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Dalam pandangan kuantitatif, suatu data akan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama.
atau penelitian sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda ya. Kita lanjut. Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid, reliable dan objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Instrumen itu seperti angket ya. Dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis data dilakukan dengan cara yang benar. Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya ya. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan peneliti kualitatif lebih pada aspek validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ya. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Ya, berbeda karena sudah kita jelaskan tadi ya dari awal ya. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas menurut penelitian kualitatif. Suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula ya. Sudah saya jelaskan dari awal tadi ya, kalau penelitian kuantitatif dan kualitatif dan kuantitatif itu berbeda ya. Berbeda. Jadi jangan disamakan. Karena saya sudah jelaskan juga dari awal kualitatif itu apa, kuantitatif itu apa. Tinggal kalian baca lagi ya materi yang lalu ya. Oke, materi kita sudah selesai ya. Saya harapkan kepada siswa-siswi semuanya jika masih ada yang kurang jelas silakan kalian tanyakan di grup WA ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian ya. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga.